berita di kalangan selebritis. Namun sayang, sekeras apapun usahanya, ia tetap dipandang sebelah mata oleh bos karena skandal yang Yongsin angkat terkesan tidak menarik. Sedari kecil, Yongsin memang diadopsi oleh seorang pria bernama Tuan Jisoo setelah ia kehilangan orang tua kandung dan hidup bertahun-tahun di panti asuhan. Ayah angkat Yongsin berprofesi sebagai seorang pengacara dan memiliki sebuah kafe. Suatu ketika, Yongsin mendengar informasi tentang adanya pria misterius yang hebat dengan sebutan Healer yang bekerja sebagai agen rahasia. Ia merasa harus mencari tahu banyak hal tentang Healer karena yakin berita ini akan mengundang rasa penasaran netizen. Yongsin bahkan berniat menghubungi Healer hanya untuk menyewa jasanya sebagai narasumber berita. Sejak lama, Yongsin juga mengidolakan seorang reporter terkenal bernama Moonho yang diketahui sangat aktif menyuarakan ketidakadilan masyarakat. Saat itu, Moonho sedang menyelidiki kasus pemecatan massal yang sangat merugikan karyawan. Moonho jugalah yang memperkerjakan bodyguard Double S untuk merebut koper yang diincar oleh Moonsik, kakak iparnya. Namun usaha Moonho sia-sia karena koper tersebut kini sudah berada di tangan Moonsik dan sekretarisnya yang bernama Tuan Oh. Melihat kemampuan Healer yang tidak tertandingi, Moonho justru berniat untuk menggunakan jasa Healer dan mencari keberadaan seorang anak perempuan yang menghilang sejak 20 tahun silam. Anak itu diketahui bernama Ji-an, keponakan Moonho yang sebenarnya dikabarkan sudah meninggal. Moonho yakin jika Ji-an masih hidup, sehingga ia ingin mencari tahu sendiri tanpa sepengetahuan ibu Ji-an yang bernama Myung-hae. Myung-hae sendiri kini menjadi wanita pesakitan yang beberapa tahun ini duduk di kursi roda. Rupanya, beberapa tahun yang lalu, ia mengalami insiden kecelakaan. Hanya sebuah foto yang mengingatkan ia tentang masa lalunya ketika melakukan siaran radio ilegal bersama keempat sahabat dan suaminya yang kini sudah meninggal. Pria yang kini menjadi suami baru Myung-hae bernama Moonsik yang juga teman semasa remaja dulu. Menurut ciri yang disebutkan oleh Moonho, Nyonya Minju yakin jika gadis yang sedang dicarinya mengarah kepada Yongsin. Keesokan harinya, sesuai arahan dari Nyonya Minju, Healer mengikuti kemana Yongsin pergi yang saat itu sedang terburu-buru akan berangkat ke kantor. Keduanya dipertemukan di dalam angkutan umum saat Yongsin terjatuh dalam pelukan Jungho karena bis yang mengerem mendadak. Jungho berusaha menahan tubuh Yongsin yang hampir ambruk ke belakang ketika bus hendak melaju, namun ia menutupi wajah agar identitasnya tidak ketahuan. Berbeda dengan target lainnya, menurut Jungho, Yongsin cukup sulit untuk diatasi, terlebih gadis itu tampak waspada terhadapnya. Usai Jungho untuk mengambil helai rambut Yongsin tidaklah berhasil, sehingga ia mengikuti gadis itu turun dari bis. Ia berencana merampas tas Yongsin untuk mengambil sisir atau benda lain yang dapat digunakan untuk tes DNA. Jungho melemparkan kaleng ke pengemudi sepeda yang kebetulan lewat agar ia kehilangan keseimbangan dan menabrak Yongsin. Situasi panik itu pun dimanfaatkan oleh Jungho untuk mengambil tas Yongsin yang tergeletak. Sayangnya, Jungho tak menemukan apapun yang bisa dipakai untuk tes DNA. Sementara itu, Yongsin yang menyadari jika tasnya hilang langsung mengejar Junho secara diam-diam. Ia berhasil memergoki pria itu yang sedang mengobrak-ngabrik tasnya di sebuah toilet umum. Yongsin lantas mengunci Junho dari luar sembari menunggu kedatangan polisi. Tanpa diduga, Junho berhasil membuka pintu dan menahan tubuh Yongsin yang hendak berusaha kabur. Segala upaya dilakukan oleh Yongsin, namun ia tetap tak berdaya ketika berada dalam dekapan Junho. Di tengah ketakutan itu, Yongsin tak sadar jika kukunya dipotong oleh Junho untuk diserahkan kepada Moonho. Usai menunggu selama 1 minggu, hasil laborat keluar dengan hasil DNA yang sangat cocok. Keberhasilan tersebut membuat Junho diberi misi kedua, yakni menyelidiki latar belakang Yongsin. Upaya yang dinilai cocok membuat Junho menyetujui misi itu. 입금됐어? 야, 이 고객 마음에 드네. Diketahui bahwa Yongsin telah diadopsi sejak kecil oleh Tuan Jisoo, yakni ayah angkatnya. Ibu angkat Yongsin sudah meninggal, sehingga Yongsin hanya tinggal berdua dengan Tuan Jisoo. Selain mengelola kafe, Tuan Jisoo berprofesi sebagai seorang pengacara yang kantornya berada di dalam kafe tersebut.
Beliau dikenal sebagai pengacara yang murah hati dan peduli terhadap mantan kliennya. Bahkan beberapa mantan napi yang pernah ditolong diberi pekerjaan oleh Tuhan Yesus. Tak heran apabila sedari kecil Yongsin berteman dengan para napi. Sementara itu, Yongsin mengunjungi apartemen seorang aktor yang selama ini ia incar, yang mana aktor itu dicurigai terlibat dalam sebuah skandal. Setibanya di tempat parkir apartemen, Yongsin justru melihat seorang wanita yang mengalami penganiayaan di dalam mobil. Ia hendak menegur, namun dihentikan oleh pengawal yang berjaga di luar mobil. Fokus Yongsin terpecah ketika aktor yang sedari tadi ditunggu rupanya akan masuk ke dalam gedung apartemen. Ia